lagi dari Texas. Jadi hari ini kita dalam perjalanan, kita mau staycation di Granbury. That's how you pronounce it? Granbury. Granbury. Like Grand Prairie, but Granbury. Granbury. Yeah, by the way, it's full. Okay. So yeah, kita mau ke Granbury. I think. Kita cuma mau stay 2 hari 1 malam. Ya kita on the way dalam perjalanan. Tapi video ini aku buat sebenarnya melunaskan janjiku pada teman-temanku yang minta untuk dibahas seputar newborn essential. Jadi segala hal yang penting untuk anak-anak newborn, anak-anak bayi yang baru lahir, which is sebenarnya aku itu punya beberapa barang, tapi yang aku sebutin ini yang bener-bener yang kamu butuhkan, yang kayak bener-bener esensial deh, yang bener-bener important, dan kamu gak usah kayak spend another money for another things yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tapi mungkin nice to have, tapi tidak terlalu kayak important gitu. Jadi kalau umpamanya tidak ada pun tidak apa-apa gitu. Nah ini aku akan bahas secara detail, dan nanti aku akan kasih lihat kayak linknya, aku belinya di mana dan harganya berapa kurang lebih. By the way ini harga di Amerika, jadi kamu bisa searching ya. Kalau di Indonesia searching di e-commerce yang hits di Indonesia. Kalau di sini ya kita cuma bisa di Amazon atau Walmart, Target ya, kayak gitu-gitu. Jadi ya semoga ini bermanfaat ya. Yang pertama adalah, jadi aku mengklasifikasi oh my god, jalannya jelek sekali nih ini jalan. Why the road is really bad? They make a new one or what? Ya, pertama ini aku klasifikasi jadi 4 bagian. Yang pertama adalah klasifikasi dari Poopy Corner. Jadi semua hal tentang DP berak, DP pipis nih. Yang paling penting adalah aku tuh punya tempat yang untuk bisa changing table. Cuman pada saatnya berjalannya waktu sebenarnya kamu tidak terlalu butuh itu, karena aku mayoritas, aku nggak tahu ya, ini aku share benar-benar pengalaman dari aku. Mayoritas aku gantinya di tempat tidur. Lebih enak karena aku sambil duduk, sambil nyander biasanya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih nyaman di akunya dan di tempat tidur, dan kayaknya lebih luas gitu, yang kayak anak bisa kayak like kalau di changing table kan dia tuh cuman ya tempatnya cuman persegi panjang itu doang kan. Nah aku suggest-nya adalah tidak perlu beli changing table. Yang diperlukan adalah aku nih pakai cloth diapers. Jadi beli cloth diapers. Cloth diapers itu jadi kayak popok. Kalau zaman dulu kita pakai popok kain kan. Kalau ini sebenarnya seperti Pampers, tapi bisa jadi kayak seperti diapers Pampers yang gitu, tapi bisa dicuci gitu karena dia dari kain, microfiber sama bambu fibers ya kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti ada tulisannya ya, karena saya pasti searching lagi gitu. Jadi itu cloth diapers, aku pakai cloth diapers, and then wet tisu basah. Tisu basah itu aku prefernya yang tidak ada parfumnya. Kenapa? Karena biar seperti ya udah tisunya kayak seperti tisu air, jadi kain dengan air gitu. Jadi aku nggak ada parfum sama sekali, nggak pakai parfum, jadi nggak ada bau-bauan. Jadi kasian juga sih karena anakku tuh kan perempuan, dan perempuan itu kan ngebersihinnya kan sampai sela-sela dalam kan. Kalau laki mungkin ya santai ya, tapi kalau cewek kan aku bener-bener bersihinnya depan sama belakang itu sampai dalam-dalam. Jadi kayaknya kalau ada parfum kayak gimana gitu rasanya, seperti itu. Kemudian diaper rash cream. Jadi apa sih namanya?
krim untuk diapernya, biar kalau contohnya nih ya, si Gwyneth ini dia itu dari lahir kan sama aku terus, kita nggak punya nanny, jadi itu benar-benar kita gantinya 2 jam 2 jam sekali aja, atau either pokoknya saya selalu cek, pokoknya kalau udah pipis kayak agak berat-berat gitu, which is belum terlalu berat pun biasa langsung ganti, dan itu pun selalu bertanda, maksudnya kayak apa sih namanya, kayak ada belas-belasnya begitu ya, atau bahasa Indonesia betul tidak, belas-belas merah-merahnya begitu. Nah itu harus ada itu diaper krimnya. Kalau dokter sini selalu bilang walaupun tidak ada merah-merahnya tetap pakein aja, jadi biar tetap mulus. Jadi aku selalu pakai, dan to be honest sih sampai sekarang dia nggak punya masalah dan bagus banget. Nah ini aku sudah purchase kedua, dan itu satu botol sebesar ini aku habisin dia 6 bulan. Setelah 6 bulan dia udah 7 bulan kan, 6 bulan itu aku baru beli lagi. Jadi lumayan lama kan pakainya, dan itu aku pakainya boros loh, bukan yang kayak cuma satu titik yang kayak bener-bener aku kayak gitu. Terus minyak telon, thank you for Debbie yang mengirimkan ke Amerika waktu itu. Temen aku, sahabat aku kirimin minyak telon, which is di sini nggak ada minyak telon. Di sini adanya baby oil, tapi minyak telon kan lebih enak, kayak lebih apa ya, kayak massage oil gitu, dan itu baunya wangi banget. Aku suka sekali bau minyak telon. Which is si Steven selalu kalau kamunya aku, dia kan yang selalu kasih mandi Steven, kasih mandi Gwyneth ya. Habis kasih mandi biasanya aku taruh minyak telon di sampingnya. Dia selalu bilang, oh kode ini ya suruh saya pakaikan minyak telon karena dia tidak terlalu suka baunya sebenarnya. Cuman ya dia anak Indonesia pakainya minyak telon. Kemudian changing pad. Jadi kamu nggak perlu buat beli changing table, kamu changing padnya aja. Changing pad itu kayak seperti apa ya? Bentuknya kayak taplak segi 4. Untuk pokoknya alatnya untuk sebesar pantat dan agak luasan dikit aja, tapi yang cuman covernya pantatnya doang. Aku sih itu changing pad yang kayak waterproof gitu, jadi kayak biar kayak basah atau lembab-lembab gitu cepat kering, seperti itu. Itu yang untuk tentang berak sama pipisnya. Terus yang kedua adalah outfit. Nih, anak bayi tidak usah banyak-banyak outfitnya, tidak usah banyak gaya karena anak cepat besar. Ini si Gwyneth sudah 7 bulan, tapi dia pakainya umur 12 bulan ke atas, which is kemarin sempat ada yang 18 bulan dia udah pakai gitu. Jadi kayak ini tergantung anak-anak bayi kalian ya cukup. Nah ini yang paling penting, dia itu dari semuanya bajunya dia paling pakai itu onesies, tapi yang ada kaos tangannya, kaos kakinya. Ini aku kasih tahu gambarnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nggak usah kamu pakein dia kaos tangan, nggak usah pakein kaos kaki, karena itu kaos tangan sama kaos kaki itu cepat sekali dia lepas. Dia bisa melepaskan diri, bayi-bayi itu bisa melepaskan diri dari si kaos tangan sama kaos kakinya. Jadi you better sudah onesies yang udah ketutup. Jadi ketutup itu pun bisa dibuka, bisa ditutup gitu. Jadi apa ya? Jadi gampang lah sekali, praktis, dan aku lebih suka onesies dibandingkan kayak baju celana karena lebih gampang ganti diapersnya dibandingkan harus buka celana dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian bedongku itu yang sudah instan yang kayak seperti ini. Nah bedong ini sangat dibutuhkan untuk dia kayaknya 1 bulan pertama dia tuh di bedong mulu. Kayak di bedong pada saat tidur malam deh kayaknya, tidur siang dilepas biar dia lebih nyenyak sih, jadi kayak lebih dibungkus begitu gitu. Dan anaknya jadi apa ya, jadi adem sih, maksudnya kayak kalem kayak gitu. Kalau si Gwyneth sih sangat terpakai lah itu. Kemudian statement gender. Jadi kalau anakmu laki-laki, you better kasih tema yang warna biru, warna laki-laki, kelaki-lakian. Kalau si Gwyneth ini karena dia baru ditindik kayaknya bulan 5 ya, dia baru ditindik. Jadi selama pertama itu gender statementnya itu adalah pita. Jadi pakai semua bandana dengan pita. Karena dia belum punya anting kan, jadi selalu itu, atau apa saja dia warnanya peach. Aku lebih prefer peach dibandingkan pink terang seperti itu. Jadi itu bisa juga jadi color tema untuk nursery roomnya baby, bisa jadi untuk bajunya seperti itu. Oh, they have a market, their first market over there.
Terus yang ketiga adalah milk milk corner. Jadi untuk aku selalu bilangnya milk station. Jadi tempat aku untuk tempat aku untuk taruh si persusuan ini. Kalau dari aku ini, aku pakai ASI, bukan pakai sih. Aku menyusui sama si Gwyneth. Jadi aku yang paling penting adalah investment terbesar adalah breast pump. Breast pump itu kamu pakainya sehari berkali-kali, 2 jam sekali, dan ini sudah 7 bulan. I'm very grateful. Aku beli yang paling bagus, which is buat aku ya itu kayak paling kece lah. Punyaku itu yang benar-benar nyedotnya bagus dan asinya juga jadi banyak keluarnya gitu. Kemudian kamu juga butuh kotak Tupperware karena sebenarnya sekali pump itu bisa habis pump kamu taruh di kotak Tupperware, taruh di kulkas. Jadi biar dingin. Nah, itu katanya aman sih, bisa dipakai berkali-kali. Jadi kamu cuci pumpnya itu sehari sekali pada saat kayak sorean gitu dengan botol-botol susu. Jadi tidak kayak habis pakai cuci karena sebenarnya mencuci barang-barang itu menyebalkan karena banyak sekali dia punya perintilan kecil-kecil yang harus dibersihkan sampai dalam-dalam gitu. Nah, itu yang kayak menyebalkan. Kemudian sterilizer itu yang paling penting karena anak kecil nggak tahu ya, dia kemampuan antibodinya kan belum terbentuk dengan baik. Jadi dia sangat membutuhkan namanya sterilizer untuk mensteril barang-barangnya dia, mainannya dia, titernya dia, ya itu sterilizer. Nah, itu penting sekali, sampai sekarang masih sangat pakai. Kalau menurutku sterilizer itu kan mahal ya. It's a good investment too. Karena sebenarnya aku menyesal sih tidak beli upang, karena upang itu kayak kulkas kecil kan, dan itu muatnya lebih banyak. Which is sekarang itu dia sudah MPASI dan dia itu udah titernya udah banyak, mainannya banyak. Jadi kayaknya sekali sterilizer dengan barangnya dia yang sekarang, I'm so happy with this product. Tapi untuk barangnya si Gwyneth sekarang itu tidak cukup, jadi aku sudah beli lagi satu. Jadi aku punya 2 sterilizer untuk barang-barangnya si Gwyneth, dan itu kurang lebih kalau ditotalkan ya kurang lebih seperti si upang lah, si upang yang mahal itu. Upang atau apa ya? Ya itulah. Itu request review dari teman-temanku yang di Indonesia, semua bilang bagus. I'm very sad tidak beli itu. Kalau aku beli kan di satu sudah langsung semuanya gitu. Terus selanjutnya adalah botol susu. Botol susu yang aku pakai adalah Komotomo botol. Ini paling oke lah. So far dari semua botol yang aku sudah coba, aku pakai Philips Avent, aku coba Evenflow, aku pakai Dr. Brown. Paling kece sudah si Komotomo botol. Harga memang berbicara, tapi kamu pakainya setiap hari dan it's a good investment. It's fine. Kemudian make sure kalau newborn itu slow flow ya, nipple-nya dotnya, karena kan dia ada yang slow flow itu cuma satu-satu. Terus apa? Oke, bebe. Terus kalau yang sudah dia gedean di atas 6 bulan sudah ada yang medium flow ya kalau nggak salah. Jadi kayak titik-titik lubangnya itu lebih besar dan lebih banyak. Kemudian adapter pump ke botol dan adapter pump ke storage bag. Jadi ini adapter pump ke botol aku dan adapter pump ke storage bag. Yang storage bag ini aku dikirimin dari Indonesia, which is lebih murah, 45.000 saja, 45 atau 50.000 doang sekali. Jadi sangat murah. Be careful, be. Dan itu sangat membantu. Jadi kalau kamu pump, kamu tahu abis menyusui masih ada sisa di dada, kamu pump terus langsung masuk ke storage bag. This is good. Atau kamu taruh di botol, sudah ada yang dari pump langsung ke botol gitu, seperti itu. Itu sangat menghemat waktu dan menghemat cucian. Kemudian breast milk storage bag dan pen. Jadi untuk yang plastiknya
Aku waktu itu pakai yang Lasinol ya, Lasinol atau Lan apa begitu. Ini aku kasih tunjuk. Sama sekarang aku pakai yang Medela. Sebenarnya kemarin itu tidak masalah sih, cuma Medela itu aku dikasih kemarin sama temen satu pak masih baru, jadi aku pakai. Habis dari yang Lasinol itu seperti itu. Lasinol aku no problem, still good. Medela sebenarnya lebih bagus secara plastiknya kayak lebih tebal gitu. Tapi aku nggak ada masalah juga yang Lanisol. Oke, kalau mau beli beda harganya lebih murah Lanisol ya, Lansinol itulah lebih murah dibanding Medela. Kalau kalian budgeting ya. Kemudian pacifier compeng, ini banyak pro kontra soal compeng. Buat aku it's okay. Newborn pakai compeng it's fine. Tidak ada pengaruhnya sama gigi, pertumbuhan gigi, no problem, tidak ada. Dulu si Gwyneth itu compeng setiap saat. Habis dia menyusui, dia kenyang tapi masih tetap begitu. Aku masukin compeng. Habis masukin compeng, sekarang dia pakai begini. Dan itu kayak tidak bisa di stop gitu. Kayak dia kayak ketagihan gitu. Saya tidak ada kasih berhenti, tidak ada kasih kayak treatment untuk kayak menggantikan untuk dia stop segala macam, dia stop sendiri. Jadi harusnya sih dengan pengalamanku sih it's fine ya. Seperti itu. Kemudian burp lap. Jadi kayak untuk lap-lap ewe-ewenya seperti itu. Kain-kain untuk kayak dia burp, jadi taruh di sini dia burp. Jadi tidak langsung, kalau dia ada muntah, dia tidak langsung muntah ke bajumu, tapi dia muntah ke burp lapnya. Seperti itu. This gears. Jadi banyak kayak, kamu harus punya ayunan-ayunan buat baby, nunaan gitu yang kayak ngingong. Sebenarnya aku juga punya, tapi bukan yang nuna ya, mirip lah seperti itu. Maksudnya mirip secara function, tidak terlalu dibutuhkan. Jadi ini aku kasih tahu yang dibutuhkan saja. Yang pertama adalah car seat. Kalau kalian tinggal di Amerika atau di luar Indonesia, car seat is important. Jadi aku buatnya aku punya car seat itu ada 3, ada 4 malah, dan semuanya dikasih kado. Jadi puji Tuhan. Apa Beb? We're in Granbury. Woohoo, we're right. Not yet. Ya, car seat. Terus yang kedua, pokoknya car seat itu penting. Dan kalau umpamanya car seatnya itu kan bayi newborn itu masih kecil ya, dan dia jangan sampai di kepalanya begini ya, turun-turun gitu, dia harus ada penyangga kepala. Aku belinya yang ini sangat bagus so far. Cuman pada saat sekarang ini si Gwyneth pakai summer itu bahannya agak panas. Jadi kayak kan dia lahirnya winter, jadi winter tuh no problem. Pas summer dia panas terus, keringet terus, dan itu tidak menyerap panas. Tapi so far secara function is really good. Kemudian yang kedua, baby bathtub itu penting. Aku baby bathtubnya itu yang ini, which is dia itu bisa dibagi 2, jadi bisa dibuat pendek dan tinggi. Kemudian bisa dicabut dalamnya sama luarnya, bisa cabut di dalamnya. Kalau dia bisa duduk, atau dia bisa, kalau yang newborn kan dia tiduran ya, jadi bisa ditaruh di tiduran situ, jadi lebih gampang dimandiin ya. Kemudian stroller untuk newborn, make sure cari stroller yang bisa bassinet, karena anak newborn itu kalau taruh di stroller kamu nggak bisa buat dia begini, harus dia tertidur, jadi posisinya bassinet gitu. Jadi we have to really make sure dia punya stroller. Itu juga kado dari teman sahabat-sahabat aku, Selfie, Sita, Rini yang dari Indonesia. Mereka pesan dari Amazon. Jadi buat kalian yang hamil di luar dan teman bisa kirim kado, masih bisa lewat Amazon, buy online. Kemudian diaper bag itu penting, itu juga dari Pamela, hadiah dari Indonesia. Dia pesan dari Amazon, thank you for that. Diaper bagnya we're so happy with that, karena tempatnya banyak dan kanan kirinya tuh kayak bisa menahan panas, menahan dingin, jadi bagus. Kemudian yang terakhir adalah termometer yang paling penting. Kenapa? Karena anak-anak itu dari case aku, karena dia lahirnya winter, I want to make sure dia itu dalam keadaan suhu yang tepat, karena kan anak newborn itu maunya hangat seperti itu. So far itu sih yang aku
beli, dan itu berjalannya waktu mayoritas atau kayak 95% barang-barang yang aku pakai ya cuman ini gitu. Jadi kalau kalian mau meminimalisasi pembelian, belilah barang-barang yang aku bilang seperti itu. Kalau tidak sama brandnya, at least secara function sama. Seperti itu. Thank you so much for watching sampai terakhir, dan semoga ini bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. I've been looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately I've been thinking, babe,